Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ketika itu Abu Nawas dan kawan-kawannya baru saja menunaikan sholat Isya. Seperti biasa, sebelum mereka pulang, mereka terlebih dahulu ngobrol di teras musola. Karena saking asiknya, mereka sampai lupa kalau malam sudah semakin larut. Lalu salah satu temannya berkata, "Aku pulang dulu ya, perutku sudah sangat lapar." Teman lainnya menimpali, "Aku juga, perutku sudah keroncongan." Mendengar hal itu, Abu Nawas membalas, "Bagaimana kalau kalian makan di rumahku saja?" Tentu saja kawan-kawannya mengiyakan ajakan tersebut. Mereka pun lalu berangkat menuju rumah Abu Nawas. Di tengah perjalanan, Abu Nawas baru tersadar. "Seharusnya aku tanyakan dulu sama istriku. Kalau ternyata tidak ada makanan, aku sendiri yang repot." Singkat cerita, sampailah mereka di depan rumah Abu Nawas. "Kalian tunggulah di sini sebentar. Aku akan memberitahu istriku," kata Abu Nawas kepada kawan-kawannya. Kemudian Abu Nawas memberitahu istrinya bahwa ia membawa kawan-kawannya untuk makan bersama. Sang istri pun terkejut dan heran. "Di rumah kan tidak ada apa-apa. Berani-beraninya kau mengundang semua temanmu," ujar sang istri. "Waduh, celaka, bagaimana ini?" pikir Abu Nawas. Karena tak ingin ambil pusing, Abu Nawas naik ke atas loteng untuk bersembunyi. Sementara kawan-kawannya yang sedari tadi menunggu di luar sudah tak kuasa menahan lapar. Mereka lalu mengetuk pintu dan berkata, "Wahai Abu Nawas, boleh kami masuk?" Istri Abu Nawas menjawab, "Suamiku tidak ada di rumah." Mereka heran dengan jawaban tersebut. "Tapi kami tadi melihatnya masuk melalui pintu depan," ujar mereka. "Iya, tapi suamiku sudah tidak ada," balas sang istri. "Masa dia tiba-tiba menghilang?" sahut mereka. Abu Nawas yang sedang diliputi kecemasan hanya bisa mendengarkan percakapan mereka. Dan karena kawan-kawannya tak kunjung pergi, Abu Nawas berkata dari atas lotengnya, "Aku kan bisa saja keluar dari pintu belakang, bukankah demikian? Kenapa kalian masih tidak percaya perkataan istriku?" seru Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas ini tentu saja merasa kecewa dan menganggap Abu Nawas telah mengerjainya. Akhirnya, dengan penuh penyesalan, mereka meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya, seperti kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang bisa berbicara dengan hewan. Ada kisah menarik tentang seekor semut yang perkataannya membuat Nabi Sulaiman pingsan. Pada suatu ketika saat Nabi Sulaiman sedang berbaring, tiba-tiba ada seekor semut yang melintas di dadanya. Nabi Sulaiman lalu melempar semut tersebut sangat jauh. Tak disangka, makhluk kecil itu mengeluh, seolah tak terima dengan perlakuan Nabi Sulaiman. "Wahai Nabiullah, kenapa engkau lemparkan aku dengan begitu keras? Apakah kamu lupa bahwa pada hari kiamat nanti, kamu akan berdiri di hadapan Sang Pencipta? Dialah yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang Maha Adil, yang mengambil hak orang yang dizalimi dari orang yang menzoliminya." Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman seperti tak sanggup membayangkannya. Seketika itu juga ia langsung jatuh pingsan. Setelah siuman, Nabi Sulaiman lalu meminta maaf kepadanya. Semut itu pun berkata, ia akan memaafkan perbuatan Nabi Sulaiman, namun dengan 3 syarat. "Apa syaratnya?" tanya Nabi Sulaiman penasaran. "Syarat yang pertama adalah, jangan kamu tolak orang yang meminta kepadamu. Sesungguhnya orang yang meminta kepadamu adalah orang yang sedang meminta karunia Allah.
maka jangan sampai kamu cegah karunia Allah kepada makhluknya. Syarat yang kedua adalah jangan tertawa berlebih-lebihan, sehingga kamu terlena dengan dunia dan menyangka bahwa kamu telah menjalani semua tugasmu dengan baik di dunia ini, sehingga hatimu menjadi keras. Sedangkan kamu telah dimuliakan oleh Allah dengan diberikan kerajaan ini. Syarat yang ketiga adalah jangan sampai kedudukanmu menghalangimu untuk menolong orang yang meminta pertolonganmu. Mendengar persyaratan semut itu, Nabi Sulaiman pun berjanji dengan izin Allah akan menjalani semua syarat itu. Akhirnya semut tersebut memaafkan Nabi Sulaiman, dan begitulah cara mereka berdamai. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, ada seorang waliullah yang ibadahnya sangat ikhlas. Dia tidak meminta surga sebagai imbalannya, tidak pula minta agar dirinya terhindar dari siksa api neraka. Ibadahnya ini semata-mata karena kecintaannya kepada Allah. Ulama ini adalah seorang perempuan yang bernama Robi'atul Adawiyah. Kecintaannya pada Allah inilah yang mendorong Robi'atul Adawiyah ingin membakar surga dan memadamkan api neraka. Kecintaan Robi'atul Adawiyah terhadap Allah tidak dapat diragukan lagi. Pernah suatu saat ia didapati sedang berlarian di seputaran kota Basrah. Di tangannya membawa satu ember berisi air, dan tangan satunya membawa sebuah obor dengan api yang menyala-nyala. Apa yang dilakukan Robi'atul Adawiyah membuat orang-orang yang melihatnya tercengang. Setelah mengitari kota Basrah dan tidak ada yang berani menegurnya, datanglah salah seorang warga dengan rasa penasaran. "Wahai Robi'ah, alasan apa yang menjadikanmu berbuat demikian?" Robi'atul Adawiyah kemudian menghentikan langkahnya dan membalas, "Aku hendak menuangkan air dalam ember ini ke dalam neraka dan mengobarkan api di dalam surga." Para warga semakin dibuatnya kebingungan dengan perkataan Robi'atul Adawiyah. "Maksudnya bagaimana? Bisakah kau jelaskan?" tanya mereka. Kemudian Robi'atul Adawiyah menjelaskan, supaya tidak ada lagi orang yang menyembah Allah hanya karena takut akan pedihnya siksaan api neraka dan tidak mengharapkan nikmatnya surga atas amal ibadahnya. Para warga ini lalu baru memahami maksud dan tujuan dari perbuatan waliullah yang satu ini. Akan tetapi mereka menyadari bahwa ketakwaan mereka tak mungkin bisa menyamai seperti Robi'atul Adawiyah. Ada syair tentang ketakwaan yang sangat terkenal dari Robi'atul Adawiyah. Syair tersebut bunyinya sebagai berikut. "Ya Allah, apabila diriku menyembahmu karena takut akan pedihnya siksa api neraka, maka bakarlah seluruh tubuh ini. Namun apabila diriku menyembahmu karena mengharap nikmatnya kehidupan surga, maka usirlah diriku saat berada di dalamnya. Akan tetapi ibadahku ini semata-mata demi cintaku kepada Engkau ya Allah." Robi'atul Adawiyah merupakan wanita solehah yang mengajarkan bagaimana keikhlasan dalam beribadah, bukan jika ada maunya saja. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, beriman kepada hari akhir merupakan sebuah bentuk ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam keimanan, manusia meyakini jika di hari akhir ada dua tempat yang menjadi tujuan umat manusia sesuai dengan amal ibadahnya selama di dunia. Kedua tempat itu adalah surga dan neraka. Manusia tidak bisa memilih salah satu di antara tempat itu, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kuasa untuk menetapkannya. Namun ternyata bukan hanya orang-orang zalim yang akan ditempatkan Allah di neraka. Bahkan seorang yang ahli ibadah pun bisa dijadikan penghuni neraka oleh Allah. Lalu mengapa Allah bisa menempatkan seorang ahli ibadah di neraka? Berikut kisahnya.
Dahulu ada seorang ahli ibadah bernama Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ia merupakan seorang ahli ibadah dan juga seorang ulama besar yang dihormati. Akan tetapi, nama Syekh Abdul Aziz justru tercatat di lembaran kitab di Lauhul Mahfuz sebagai salah satu orang yang masuk dalam deretan calon penghuni neraka. Malaikat yang mengetahui ketetapan Allah itu kemudian meminta izin untuk menemui Syekh Abdul Aziz di bumi. Atas izin Allah, malaikat tersebut kemudian mendatangi Syekh Abdul Aziz untuk melihat kesehariannya. Agar tidak diketahui, maka malaikat tersebut menyamar sebagai seorang musafir. Sang malaikat kemudian mendatangi rumah Syekh Abdul Aziz dan meminta izin untuk ikut bermalam. Selama 3 hari 3 malam, malaikat tersebut memperhatikan akan keseharian Syekh Abdul Aziz. Sang malaikat justru melihat Syekh Abdul Aziz tak sekalipun melakukan kesalahan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah puas melihat keseharian Syekh Abdul Aziz, ia kemudian pamit pulang. Saat berpamitan, Syekh Abdul Aziz merasa curiga kalau tamunya bukanlah dari golongan manusia. "Tuan, sebenarnya Tuan ini dari golongan jin atau malaikat? Karena makanan dan minuman yang saya hidangkan sama sekali tidak Tuan makan. Mustahil jika manusia tidak makan selama 3 hari 3 malam, tanya Syekh Abdul Aziz. Sang malaikat pun akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah dari golongan malaikat. Mendengar jawaban itu, Syekh Abdul Aziz merasa bersyukur karena kehadiran tamu spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kemudian bertanya kembali mengenai maksud dan ada kabar apa, sehingga sang malaikat berkunjung menemuinya. Sang malaikat menjawab, "Ada 2 kabar yang akan aku sampaikan kepadamu. 1 kabar baik dan 1 kabar buruk. Kabar baiknya adalah Tuan adalah seorang ahli ibadah, dan kabar buruknya adalah Tuan tercatat sebagai penghuni neraka," kata sang malaikat memberitahu. "Untuk apa kau ibadah sedemikian tekunnya, kalau akhirnya engkau akan dimasukkan ke dalam neraka?" tanya sang malaikat. "Wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku diciptakan hanya untuk beribadah. Sebagaimana Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mau aku masuk surga atau neraka, itu haknya Allah," ucap Syekh Abdul Aziz. Mendengar jawaban tersebut, malaikat menjadi kagum dengan keikhlasan dan keridhaan Syekh Abdul Aziz. Ia pun kemudian berpamitan kembali ke Lauhul Mahfuz menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di Lauhul Mahfuz, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merubah ketetapannya sehingga nama Syekh Abdul Aziz masuk dalam calon penghuni surga. Melihat hal itu, sang malaikat kembali menemui Syekh Abdul Aziz. "Wahai Abdul Aziz, aku ada kabar gembira untukmu. Baru saja aku melihat namamu oleh Allah dirubah menjadi penghuni surga," kata sang malaikat memberitahu. "Alhamdulillah, tapi sekali lagi wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku beribadah semata-mata untuk mencapai ridha Allah. Kalau Allah ridho kepadaku di neraka, maka itulah tujuanku," balas Abdul Aziz. Mendengar itu, sang malaikat semakin bertambah kagum dengan keikhlasan Syekh Abdul Aziz. "Wahai Abdul Aziz, ikhlasmu inilah yang membuat Allah merubah namamu menjadi penghuni surga," tutur sang malaikat. "Kalau ikhlasku membuatku tercatat sebagai penghuni surga, lalu dosa apa yang membuat Allah murka kepadaku sehingga namaku tercatat sebagai penghuni neraka?" tanya Syekh Abdul Aziz. "Masih ingatkah engkau ketika engkau masih remaja? Kala itu kamu mendengar suara langkah kaki ibumu menuju kamarmu untuk menyuruhmu pergi ke pasar. Tapi kamu malah pura-pura masih tertidur. Padahal saat itu kamu sudah bangun.
Tujuannya supaya kamu tidak disuruh ke pasar. Ketika ibumu melihatmu masih tidur, dia kasihan padamu dan tidak jadi menyuruhmu. Akhirnya ibumu sendiri yang pergi ke pasar. Karena perbuatanmu yang membohongi ibumu inilah yang membuat Allah murka kepadamu dan menjadikan namamu sebagai penghuni neraka, kata malaikat memberitahu. Setelah mendapat penjelasan dari malaikat tersebut, kemudian Syekh Abdul Aziz beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak itu, sisa hidup Syekh Abdul Aziz tidak pernah berceramah kecuali tentang berbakti kepada orang tua. Setiap tamu yang datang meminta nasihat kepada beliau, beliau selalu mewanti-wanti supaya senantiasa berbakti kepada orang tua. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang waliyullah yang di setiap munajatnya mendambakan kelak di surga nanti bertetangga dengan Rasulullah. Hingga pada suatu ketika saat beliau sedang khusyuk berzikir, beliau bermunajat dalam hatinya. Adalah makom Muhammad, penghulu para nabi dan para rasul. Semoga aku menjadi tetangga beliau di surga nanti. Di saat itulah ia dikejutkan oleh bisikan gaib yang menderu di telinganya. Suara gaib itu memberitahu tentang seseorang yang hidup di sebuah kampung, di mana orang tersebutlah yang akan menjadi tetangganya di surga nanti. Sadar mengenai hal itu, Abu Yazid langsung bergegas pergi untuk menemui orang yang ia maksud. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, tidak terasa ia sudah menempuh beberapa ratus kilometer. Ia berjalan kaki menyusuri panas dan teriknya matahari. Dan akhirnya sampailah ia di kampung tujuan. Di sana Abu Yazid bertanya kepada para warga tentang keberadaan orang yang sedang ia cari. Namun jawaban yang ia terima sangat mengejutkan. Dari penampilan Tuan sepertinya orang soleh dan alim. Tapi kenapa Tuan mencari seorang budak yang fasik dan pemabuk? Dia itu kerjanya hanya mabuk-mabukan bersama kawan-kawannya di warung. Jawaban itu serempak ia peroleh dari setiap penduduk setempat yang ditanyakannya. Abu Yazid pun tertunduk lesu, hatinya campur aduk. Tubuhnya terbaring lemah akibat perjalanan yang sangat jauh. Mungkin saja bisikan gaib yang saya terima berasal dari setan, pikir Abu Yazid dalam hati. Ia pun memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Namun hati kecilnya berkata, mengapa aku harus pulang secepat ini? Padahal aku telah datang jauh-jauh ke sini. Bahkan aku belum sempat menemuinya. Akhirnya tekad untuk pulang dikuburnya dalam-dalam. Abu Yazid lalu pergi ke warung untuk menemui orang yang dicarinya. Sesampainya di warung, di sana ia melihat sekitar 40 orang laki-laki berkumpul sedang minum minuman keras. Sementara budak yang dicari tersebut duduk di antara mereka. Budak itu terlihat sedang asik berbincang dan melayani para pemabuk. Mereka melewati setiap malam hanya dengan menghabiskan minum minuman keras sampai pagi hari. Begitu pula budak yang ia cari. Setiap hari sibuk menemani dan melayani para pemabuk. Melihat keadaan tersebut, tekadnya yang tadinya sudah bulat, kini kembali mengalami keputusasaan. Ternyata benar perkataan orang-orang, dia itu budak yang fasik dan pemabuk. Tidak mungkin dia akan jadi tetanggaku di surga nanti. Bisikan gaib yang aku terima tempo hari pastilah bisikan yang menyesatkan. Lebih baik aku segera pergi dari sini, ujar Abu Yazid kecewa. Namun tatkala ia hendak beranjak pergi, tiba-tiba budak yang dicarinya berteriak memanggil dan menyapanya. Hai Abu Yazid Al-Bustami, Syekhul Islam, mengapa kau buru-buru pulang? Apakah kau tidak mau mampir ke rumahku dulu, meskipun hanya sebentar? Padahal engkau telah jauh-jauh datang kemari dengan bersusah payah. Bukankah engkau mencari seseorang yang akan menjadi tetanggamu kelak di surga? Kenapa setelah engkau bertemu,
engkau justru tinggalkan saja tanpa salam." Seketika Abu Yazid terperanjat mendengar ucapan budak tersebut. Dalam hati Abu Yazid membatin, bagaimana mungkin dia tahu isi hatiku dan tujuanku? Hai Abu Yazid, kau tak perlu heran dan kaget. Kenapa aku bisa tahu isi hati dan tujuanmu? Ketahuilah wahai Abu Yazid, semua itu terjadi atas izin Allah. Dialah yang telah memberitahu diriku akan maksud kedatanganmu. Wahai Abu Yazid, masuklah dan duduklah bersamaku, ajak budak tersebut. Abu Yazid pun menuruti ajakannya, masuk ke dalam rumah dan duduk bersamanya. Di hati Abu Yazid menyimpan pertanyaan, kenapa budak yang fasik dan pemabuk justru ditunjuk sebagai tetangganya di surga? Wahai Tuan, sebenarnya apa yang kau lakukan di tempat ini? Tanya Abu Yazid penasaran. Dahulu tempat ini ramai sekali didatangi pengunjung. Sebelumnya mereka berjumlah 80 orang. Alhamdulillah, satu demi satu dari mereka telah bertaubat meninggalkan kebiasaan buruknya. Saya sendirian di sini yang mengajak mereka untuk bertaubat. Sembari melayani, saya juga menyuapi sedikit nasihat untuk mereka, jawab budak tersebut. Terus, kapan kau akan keluar dari jurang kefasikan ini? Tanya Abu Yazid kembali. Mereka kini tinggal 40 orang Abu Yazid, karena separuh dari mereka sudah bertaubat. Sekarang kini jadi tugasmu untuk berusaha mengubah dan mencegah keadaan ini. Itulah alasan kenapa engkau disuruh datang ke tempat ini, jawab budak tersebut. Sementara ke-40 orang yang sedang berkumpul minum minuman keras langsung terkejut begitu mengetahui orang yang datang adalah Syekh Yazid Al-Bustami, seorang ulama yang sangat terkenal. Mereka pun langsung bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan fasiknya. Misi budak tersebut untuk menyadarkan 80 orang telah berhasil ia selesaikan. Dan ke-80 orang ini akhirnya juga menjadi tetangga Abu Yazid di surga nanti, termasuk si budak yang ia cari. Kisah ini terdapat dalam kitab Mawaidh Al-Usrufiyah, karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usrufiyah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang raja muda yang hidup bergelimang harta, tinggal di istana megah yang berhiaskan emas dan mutiara. Dia adalah Ibrahim bin Adham. Setiap kali ia keluar istana selalu dikawal 80 orang prajurit. 40 orang berada di depan dan 40 orang berada di belakang. Semua lengkap dengan bersenjatakan pedang. Suatu malam ketika Ibrahim sedang tertidur lelap di kamar, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara langkah kaki dari atas genteng kamarnya, seperti seseorang yang hendak mencuri. Ibrahim segera menegur orang itu. "Hei, apa yang tengah kamu lakukan di atas sana?" hardik Ibrahim. "Saya sedang mencari ontaku yang hilang," jawab orang tersebut. "Apa kamu sudah gila mencari onta di atas genteng?" bentak Ibrahim bin Adham. "Justru kamu yang gila karena kamu mencari Allah di istana," balas orang itu. Jawaban tersebut membuat Ibrahim tersentak. Ia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Hatinya mendadak jadi gelisah. Kedua matanya tidak dapat terpejam. Matanya terus-menerus menerawang merenungi kebenaran kata-kata itu. Hingga azan subuh berkumandang, ia tetap terjaga dan tidak bisa memejamkan kedua matanya. Setelah pagi menjelang, Ibrahim terus diliputi oleh kegelisahan dan kini sering duduk menyendiri. Untuk menepis rasa gelisahnya, Ibrahim mengajak beberapa pengawal berburu hewan ke hutan belantara. Sesampainya di hutan, kegelisahan masih saja menghantui dirinya. Pikirannya mulai kacau tak menentu. Hingga tanpa disadari, kuda tunggangannya yang ia pacu sejak tadi telah jauh meninggalkan prajuritnya. Ibrahim terpisah dari mereka
jauh masuk ke dalam hutan, menerobos rimbunya pepohonan, tembus ke satu padang rumput yang luas. Kalau saja ia tidak terjatuh bersama kudanya, mungkin ia tidak berhenti. Dan ketika ia berusaha bangun, tiba-tiba seekor rusa melintas di depannya. Ia pun segera bangkit, memacu kudanya dengan cepat sambil mengarahkan tombaknya ke tubuh hewan rusa. Tetapi saat Ibrahim hendak melemparkan tombaknya, ia mendengar bisikan keras seolah memanggil dirinya. "Wahai Ibrahim, bukan untuk berburu kamu diciptakan, dan bukan kepada hal itu pula kamu diperintahkan." Mendengar suara tersebut, Ibrahim terus berlari mencari siapakah gerangan orangnya yang telah berkata. Ia melihat ke arah kiri dan kanan, tapi ia tak menjumpai seorang pun. "Semoga Allah memberikan kutukan kepada iblis," ucap Ibrahim. Lalu dia pacu kembali kudanya. Namun lagi-lagi teguran itu datang hingga 3 kali. Kemudian ia berhenti dan berkata, "Apakah itu sebuah peringatan darimu ya Allah? Telah datang kepadaku sebuah peringatanmu, Allah Tuhan semesta alam. Demi Allah, seandainya engkau tidak memberikan perlindungan kepadaku saat ini, pada hari-hari yang akan datang, aku akan selalu berbuat durhaka kepadamu." Setelah itu, ia menghampiri seorang penggembala kambing yang ada tidak jauh dari tempat tersebut. Kemudian ia memintanya untuk menukar jubah kebesarannya dengan pakaian lusuh yang dipakai si gembala. Ia pun berangkat menuju Mekah untuk mensucikan dirinya. Sejak saat itulah Ibrahim meninggalkan semua kenikmatan dunia. Istana yang megah dan kekayaannya yang berlimpah ia tinggalkan demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah berbulan-bulan mengembara, Ibrahim tiba di sebuah kampung bernama Bandar. Di sana ia tinggal di sebuah gua. Ia menyendiri, berzikir dan memperbanyak ibadah. Hingga tidak lama kemudian, kesolehan, kesuhudan dan kesufiannya mulai dikenal banyak orang. Banyak masyarakat yang mendatangi dan menawarkan bantuan kepadanya, tetapi Ibrahim selalu menolak. Beberapa tahun kemudian, ia pun meninggalkan kampung Bandar untuk menunaikan ibadah haji di kota Mekah. Hampir di setiap kota yang ia singgahi terdapat kisah menarik tentang dirinya, terutama tentang keikhlasan dan ketawaduannya. Pernah suatu ketika, saat ia tiba di sebuah kampung, Ibrahim kehabisan bekal. Untungnya, ia bertemu dengan saudagar kaya yang membutuhkan penjaga untuk kebun delimanya yang sangat luas. Ibrahim pun diterima sebagai penjaga kebun. Saudagar pemilik kebun itu tidak mengetahui bahwa orang yang dipekerjakannya adalah Ibrahim bin Adam, seorang ulama ahli ibadah yang namanya sudah sangat terkenal. Ibrahim menjalankan tugasnya dengan baik tanpa mengurangi kegiatan ibadahnya. Suatu hari, saudagar pemilik kebun mendatangi Ibrahim dan minta dipetikan buah delima. Ibrahim segera menuruti perintahnya. Ia mengambil buah delima yang masih muda dan asam. Lalu buah tersebut diberikannya kepada sang majikan. Melihat hal itu, si saudagar menjadi murka. "Apa kamu tidak bisa membedakan mana buah delima yang manis dan asam?" tegur saudagar pemilik kebun. "Maaf Tuan, saya sungguh tidak tahu, karena saya belum pernah merasakan buah delima yang ada di kebun Tuan," jawab Ibrahim. Pemilik kebun justru malah menuduh Ibrahim telah berdusta. Di saat itulah terdengar suara kumandang azan. Ibrahim lantas segera menunaikan sholat di kebun itu. Tapi si pemilik kebun menuduhnya berbuat ria dengan sholatnya. "Aku belum pernah melihat orang yang lebih ria dibanding kamu," kata pemilik kebun. "Betul tuanku, ini baru dosaku yang terlihat. Yang tidak, jauh lebih banyak lagi," jawab Ibrahim dengan tenang. Ibrahim pun kemudian dipecat dan disuruh pergi oleh saudagar pemilik kebun. Saat ia meninggalkan kebun tersebut,
Ibrahim tak menyadari bahwa di bajunya terbawa satu buah delima yang masam yang sempat ia berikan kepada majikannya. Di tengah perjalanan, ia menjumpai seorang pria sedang sekarat karena kelaparan. Buah delima yang terbawa di bajunya segera ia berikan kepada orang sekarat tersebut. Sementara itu, saudagar kaya pemilik kebun mencari Ibrahim karena ia lupa belum memberinya upah selama ia bekerja di kebunnya. Setelah sekian lama mencari, akhirnya ia berhasil menemukan Ibrahim, kemudian memberikan upahnya. Tapi Ibrahim meminta agar gajinya dipotong, karena saat ia pergi tanpa sengaja satu buah delima terbawa di bajunya. Dan buah delima tersebut sudah ia berikan kepada orang sekarat yang ia jumpai di jalan. Kejujuran Ibrahim malah ditanggapi dengan perasaan curiga. "Apa kamu tidak mencuri selain itu?" tanya pemilik kebun. "Demi Allah Tuan, jika saya tidak menjumpai orang yang sedang sekarat, aku akan kembali menemui Tuan untuk mengembalikan buah delimanya," tegas Ibrahim. Setahun kemudian, saudagar pemilik kebun mendapat pekerja baru. Dia kembali meminta kepada si pekerja baru untuk dipetikan buah delima yang manis. Pekerja baru yang sebagai tukang kebun itu langsung mengambilnya dan memberinya buah yang paling manis. Saudagar pemilik kebun lantas bercerita kepada tukang kebun barunya itu bahwa ia pernah memiliki tukang kebun yang paling dusta yang pernah ia jumpai. "Dulu aku pernah punya tukang kebun yang sangat pendusta. Dia mengaku katanya tak pernah mencicipi buah delima dan katanya memberi buah delima kepada orang yang kelaparan. Lalu ia minta dipotong upahnya untuk buah delima yang ia berikan kepada orang kelaparan itu. Betapa dustanya dia," kata saudagar pemilik kebun. Mendengar cerita dari sang majikan, tukang kebun baru itu berkata, "Demi Allah Tuan, akulah orang yang kelaparan itu. Dan tukang kebun yang Tuan ceritakan itu dulunya seorang raja yang lantas meninggalkan istananya karena zuhud. Dia adalah Ibrahim bin Adam Tuan, yang kini menjadi ulama sufi terkenal." Mendengar jawaban tersebut, sontak membuat si pemilik kebun terkejut. "Jadi dulu tukang kebun yang bekerja padaku adalah Syekh Ibrahim bin Adam?" tanya si pemilik kebun menyesal. Tanpa sadar, ia pun meneteskan air mata disebabkan kelalaian dan tuduhannya kepada Syekh Ibrahim bin Adam. Ia pun menyesali tindakannya. "Celaka, aku telah menyia-nyiakan kekayaan yang tak pernah aku temui." Singkat cerita, sampailah Ibrahim bin Adam di tanah suci Mekah. Rupanya, kedatangan Ibrahim ini sudah didengar oleh pemimpin kota Mekah dan para ulama setempat. Mereka ingin menyambut kedatangannya, namun tak seorang pun dari mereka yang mengenali bagaimana rupa wajah Ibrahim. Ketika rombongan yang diikuti Ibrahim memasuki kota Mekah, beberapa pengawal utusan penguasa ditugaskan untuk menjemputnya. Para pengawal ini lalu bertanya kepada Ibrahim, "Apakah kamu tahu siapa di antara kalian yang bernama Ibrahim bin Adam, ulama ahli ibadah yang terkenal itu?" Mereka tidak tahu bahwa yang ditanya adalah Ibrahim bin Adam sendiri. Namun Ibrahim sengaja menyembunyikan identitasnya. Ia justru balik bertanya, "Untuk apa kalian menanyakan si ahli bid'ah itu?" Mendapat jawaban yang tidak sopan tersebut, para pengawal lantas memukul Ibrahim dan menyeretnya menghadap pemimpin Mekah. Saat diinterogasi, jawaban yang keluar dari mulutnya tetap sama. "Untuk apa kalian menanyakan si ahli bid'ah itu?" Ibrahim pun disiksa karena dianggap menghina seorang ulama agung. Tetapi dalam hatinya, Ibrahim bersyukur karena telah diperlakukan sedemikian. "Wahai Ibrahim, dulu waktu kamu berkuasa, kamu memperlakukan orang seperti ini. Sekarang rasakanlah olehmu tangan-tangan penguasa ini," kata Ibrahim dalam hati. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini.
Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.